Halo Sobat Balap Lovers Indonesia, balapan boleh panas di lintasan. Tapi kali ini Farhan Fact akan membawa kalian ke sisi lain yang jauh lebih membara. Kita akan mengupas tuntas misteri di balik angka-angka fantastis. Berapa sebenarnya gaji Veda Ega Pratama di Moto3 2026? Sebagai pahlawan baru kita di Honda Tim Asia, banyak yang bertanya-tanya, apakah kantongnya sudah setebal prestasinya? Apakah ia digaji miliaran atau justru masih harus berkutat dengan biaya mandiri? Di video ini kita tidak hanya bicara soal kecepatan motor, tapi soal nilai kontrak, kekuatan sponsor, hingga bonus rahasia yang bisa membuat angka di rekeningnya melonjak drastis. Persiapkan diri kalian karena estimasi nilai seorang bintang masa depan Indonesia di panggung dunia ini mungkin akan membuat kalian terperangah. Mari kita bedah satu persatu faktanya. Status elit dalam ekosistem Honda Tim Asia. Bergabungnya Veda Ega Pratama ke Honda Tim Asia atau HTA pada musim 2026 bukanlah sekedar keberuntungan belaka, melainkan sebuah pengakuan atas talenta emas yang ia miliki. Di bawah naungan langsung Honda Racing Corporation atau HRC, Veda tidak lagi berstatus sebagai pembalap pay rider yang harus merogoh kocek pribadi demi mendapatkan kursi balap. Statusnya kini adalah aset masa depan pabrikan raksasa Jepang tersebut untuk pasar Asia, khususnya Indonesia. Dalam struktur tim sekelas HTA, pembalap terpilih biasanya mendapatkan kontrak profesional yang mencakup gaji dasar dan fasilitas teknis terbaik. Ini adalah lompatan besar dari sekadar membalap demi hobi menjadi seorang atlet profesional dunia yang nilai jasanya dihargai dengan kontrak legal formal. Posisi ini menempatkan Veda di jajaran pembalap muda dengan jaminan finansial yang cukup stabil di kelas Moto3. Estimasi gaji pokok sebagai rider profesional. Membicarakan angka pasti di dunia balap memang cukup sulit karena sifatnya yang rahasia. Namun, berdasarkan standar gaji pembalap Moto3 yang dikontrak tim pabrikan, estimasi pendapatan Veda berada di rentang yang cukup menggiurkan. Secara umum, pembalap di level ini mengantongi gaji pokok antara 50.000 hingga 150.000 euro per musim. Jika dikonversikan ke dalam rupiah, Veda diperkirakan membawa pulang sekitar 800 juta rupiah hingga 2,5 miliar rupiah hanya dari gaji dasarnya saja. Angka ini mencerminkan kompensasi atas resiko tinggi dan dedikasi penuh waktu yang diberikan sepanjang 20 seri balapan di seluruh dunia. Bagi seorang pemuda Indonesia, nominal miliaran rupiah per musim tentu merupakan pencapaian finansial yang sangat luar biasa, menandakan bahwa profesi pembalap motor kelas dunia bukan hanya soal hobi, melainkan industri bernilai tinggi yang sangat menjanjikan. Kekuatan magnet sponsor pribadi dari Indonesia. Gaji dari tim barulah puncak gunung es karena potensi pendapatan terbesar justru seringkali datang dari sponsor pribadi. Veda Ega Pratama bukan hanya sekedar pembalap, ia adalah ikon nasional baru dengan jutaan pendukung di belakangnya. Perusahaan besar di Indonesia, mulai dari sektor perbankan, telekomunikasi, hingga produk gaya hidup, tentu mengincar ruang di helm atau baju balap Veda sebagai sarana promosi global. Nilai kontrak satu sponsor besar di level internasional bisa mencapai angka puluhan ribu euro. Jika Veda berhasil menggait 3 atau 4 brand kakap, total penghasilannya dari sponsor bisa dengan mudah melampaui gaji pokoknya dari Honda. Inilah alasan mengapa pembalap dengan basis massa besar seperti Veda memiliki nilai tawar yang sangat tinggi di mata tim, karena ia membawa nilai komersial yang masif dari pasar otomotif terbesar di dunia. Bonus performa dan poin yang menggiurkan. Dunia balap motor profesional mengenal sistem insentif yang sangat ketat namun sangat manis jika berhasil dicapai. Selain gaji tetap, kontrak Veda hampir dipastikan menyertakan klausul bonus berdasarkan hasil di setiap seri balapan. Setiap poin yang diraih, setiap posisi di 5 besar, hingga podium kemenangan memiliki nilai nominal tersendiri yang akan dibayarkan oleh tim atau sponsor. Misalnya, satu podium bisa dihargai dengan bonus ribuan euro sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras tim dan pembalap. Hal ini menciptakan motivasi tambahan bagi Veda untuk selalu tampil maksimal di setiap tikungan. Jika ia mampu tampil konsisten di zona poin sepanjang musim 2026, akumulasi bonus ini bisa menambah pundi-pundi pendapatannya secara signifikan, membuat total take home pay miliknya semakin melambung tinggi melampaui ekspektasi awal para penggemar. Dukungan fasilitas logistik dan biaya hidup. Satu hal yang sering terlupakan dalam menghitung kekayaan pembalap adalah fasilitas yang ditanggung oleh tim. Sebagai pembalap resmi Honda Tim Asia, Veda tidak perlu lagi memikirkan biaya tiket pesawat kelas dunia, hotel mewah, hingga biaya logistik peralatan balap yang mencapai miliaran rupiah per musim. Semua biaya operasional ini ditanggung sepenuhnya oleh manajemen tim.
Jika seorang pembalap independen harus mengeluarkan biaya sendiri untuk membeli kursi, Veda justru mendapatkan uang saku dan semua kebutuhan hidupnya selama tur dunia terpenuhi. Artinya, gaji dan uang sponsor yang ia terima adalah pendapatan bersih yang bisa ia simpan atau investasikan sepenuhnya. Penghematan biaya operasional ini secara tidak langsung menambah nilai kekayaan bersih Veda secara signifikan, dibandingkan dengan pembalap lain yang status kontraknya tidak sekuat dirinya. Nilai kontrak aparel dan brand ambassador. Di luar lintasan, pesona Veda sebagai bintang muda juga menarik perhatian brand aparel balap internasional seperti Alpinestars, Dainese, atau produsen helm kelas dunia. Kontrak penggunaan perlengkapan balap ini biasanya bersifat eksklusif dan bernilai ribuan euro. Sebagai brand ambassador, Veda tidak hanya mendapatkan perlengkapan gratis dengan teknologi tercanggih, tetapi juga mendapatkan bayaran atas hak citranya yang digunakan dalam iklan global. Setiap kali wajahnya muncul di katalog produk internasional, ada pundi-pundi uang yang mengalir ke rekeningnya. Hubungan simbiotis antara prestasi di lintasan dan citra komersial di luar lintasan inilah yang membangun fondasi finansial yang kuat bagi Veda di masa depan. Semakin sering ia tersorot kamera televisi saat memimpin balapan, semakin mahal pula nilai jual yang bisa ditawarkan oleh manajemennya kepada brand-brand tersebut. Pengaruh performa di Red Bull Rookies Cup. Mengapa Veda dihargai begitu mahal? Jawabannya ada pada rekam jejaknya yang spektakuler di ajang seperti Red Bull Rookies Cup dan Asia Talent Cup. Prestasi fenomenal yang ia torehkan di kompetisi junior tersebut telah menaikkan nilai jualnya, market value, sebelum ia bahkan menyentuh aspal Moto3 secara permanen. Tim-tim besar melihat Veda sebagai saham yang sedang naik daun. Pembalap dengan mental juara dan kemampuan adaptasi cepat seperti Veda memiliki daya tawar yang jauh lebih kuat dalam negosiasi kontrak dibandingkan pembalap mediocre lainnya. Manajemen Veda tentu menggunakan statistik kemenangan tersebut untuk memastikan bahwa kontrak dengan Honda Tim Asia memberikan kompensasi yang layak bagi calon bintang MotoGP masa depan ini. Keberhasilan di masa lalu adalah jaminan investasi bagi tim, dan itu terbayar lunas dalam bentuk angka-angka di kontraknya. Perbandingan dengan gaji pembalap Moto2 dan MotoGP. Untuk memberi perspektif betapa besarnya potensi Veda, kita harus melihat jenjang di atasnya. Jika di Moto3 ia sudah bisa mengantongi miliaran rupiah, maka di kelas Moto2 angkanya bisa naik 2 hingga 3 kali lipat. Terlebih jika ia berhasil menembus kelas utama MotoGP, di mana gaji pembalap top bisa mencapai angka puluhan hingga ratusan miliar rupiah per musim. Musim 2026 di Moto3 adalah batu loncatan finansial yang krusial bagi Veda. Ini adalah tahap di mana ia membangun portofolio kekayaannya. Meskipun saat ini gajinya mungkin belum menyamai bintang-bintang besar seperti Marc Marquez, namun untuk pembalap seusianya, pendapatan Veda sudah berada di atas rata-rata atlet profesional lainnya di Indonesia. Jalan menuju kekayaan yang lebih fantastis kini terbuka lebar, asalkan ia mampu mempertahankan performa apiknya dan terus melaju ke kelas yang lebih bergengsi. Peran manajemen dalam mengelola hak citra. Keberhasilan finansial Veda tidak lepas dari peran manajemen profesional yang mengatur setiap detail kontraknya. Di balik layar, ada negosiasi alot mengenai image rights atau hak citra. Dalam kontrak profesional motoki modern, pembagian hasil dari penjualan merchandise resmi tim yang menggunakan nama atau nomor balap Veda, seperti nomor 54 yang legendaris, menjadi sumber pemasukan tambahan. Setiap kaos, topi, atau miniatur motor yang dibeli oleh fans di seluruh dunia akan memberikan persentase royalti kepada sang pembalap. Manajemen yang cerdik akan memastikan Veda mendapatkan potongan yang adil dari setiap keuntungan komersial yang dihasilkan atas namanya. Inilah yang membedakan pembalap amatir dengan profesional sejati. Setiap aspek dari identitasnya diubah menjadi nilai ekonomi yang terus tumbuh seiring dengan populernya nama Veda Ega di kancah internasional. Investasi masa depan dan proyeksi karir. Penghasilan fantastis di tahun 2026 hanyalah awal dari perjalanan panjang Veda. Dengan estimasi total pendapatan yang bisa menyentuh angka miliaran rupiah, Veda kini memiliki modal besar untuk membangun ekosistem pendukungnya sendiri, seperti pelatih fisik pribadi atau nutrisi terbaik guna menjaga performanya. Secara finansial, ia sudah berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu atlet terkaya di Indonesia jika karirnya terus menanjak. Fokus utama Veda saat ini tentu bukan sekedar uang, melainkan prestasi yang akan secara otomatis mengundang uang datang lebih banyak lagi. Kekuatan ekonomi ini memberinya ketenangan pikiran untuk fokus 100% di lintasan, tanpa harus memikirkan masalah finansial yang sering menghambat pembalap berbakat lainnya. Musim 2026 akan menjadi saksi bagaimana seorang anak muda dari Gunung Kidul ini bertransformasi menjadi jutawan dunia lewat kecepatan.
Nah, Sobat Balap Lovers, itulah kupas tuntas mengenai estimasi gaji dan rahasia pendapatan Veda Ega Pratama di Moto3 2026. Angka-angka tersebut memang terlihat sangat fantastis, namun ingatlah bahwa itu adalah harga yang sebanding dengan nyawa dan dedikasi yang ia pertaruhkan di setiap tikungan sirkuit. Dukungan kita bukan hanya soal statistik, tapi doa agar Merah Putih terus berkibar di podium tertinggi. Menurut kalian dengan performa yang semakin gila, apakah Veda layak mendapatkan kontrak yang jauh lebih besar lagi di masa depan? Dan brand Indonesia mana yang menurut kalian paling cocok nempel di baju balapnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info panas lainnya dari Farhan Fact. Saya pamit, tetap dukung talenta Indonesia, dan sampai jumpa di video berikutnya. Gaspol!